amal beragama yang baik ya. Walaupun di awal reformasi dulu tahun 99, 2000 terjadi konflik yang berdarah di Ambon, di Poso yang dianggap bernuansa keagamaan ya. Walaupun sejatinya tidak bermotif agama, tidak karena faktor keagamaan, tapi ada motif-motif non-agama ya. Tapi alhamdulillah sudah bisa diatasi dan sejak itu pula lah ya kita menyadari ada keperluan untuk dialog-dialog antara umat beragama ya, walaupun masih banyak masalah. Sudah ada dialog saja sudah masih ada ketegangan dan konflik, apalagi kalau tidak ada dialog gitu. Jadi tetap perlu, tetap penting ya. Tapi segera ingin saya katakan, dialog antar agama ini, inclusive dialog ini bukan untuk menyamakan agama. Jadi ada kekeliruan seolah-olah dialog antar agama ini berusaha untuk menyamakan. Tidak, agama-agama masing-masing mempunyai perbedaan, pertama pada konsep teologi, keyakinan. Islam punya keyakinan, Kristen punya keyakinan, Hindu, Buddha dan seterusnya punya keyakinan. Islam, Kristen umpamanya ya berbeda keyakinan keagamaannya pada tataran keyakinan ya, faith, teologi gitu. Tapi harus juga diakui di antara agama-agama ini ada persamaan-persamaan selama menyangkut urusan hubungan dengan manusia ya, untuk berbuat baik, untuk hidup rukun dan damai. Maka dialog antara agama ini lebih bagaimana kesamaan-kesamaan yang ada pada titik kemanusiaan itu bisa kita dekatkan, kita kedepankan. Nah, inilah titik temu di antara kita. Nampak kemudian mengabaikan apa yang disebut dengan perbedaan sesuai dengan prinsip Islam, bagimu agamamu, bagiku agamaku, tapi kita bersaudara hidup dengan secara damai. Kita akan lanjutkan sesaat lagi di mana hubungan antar umat beragama ini sangatlah penting. Namun dialog antar agama tujuannya adalah bukan untuk menyamakan pendapat tentang suatu agama, tapi adalah membuat makin erat kesatuan tersebut. Kami akan kembali dalam Risalah sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama Risalah dan tentunya saya masih bersama Bapak Din Syamsuddin. Pak Din, di Indonesia ini sangat banyak sekali bahkan disebut multikultural dari agama itu sendiri gitu Pak. Cara membuat agama ini bisa menjadi satu tanpa adanya konflik harusnya seperti apa? Ya, dialog tadi itu tentu dengan adanya kontak dan hubungan yang intensif baik pada tingkat tokoh, elit maupun juga pada tingkat jamaah atau pengikut di bawah. Memang kita ditakdirkan sebagai bangsa yang majemuk, khususnya atas dasar agama, juga atas dasar suku dan bahasa dan budaya ya. Tapi atas dasar agama, hampir semua agama-agama besar hadir di Indonesia. Ada dulu urutannya Hindu, Buddha, ya, Islam, Kristen. Sekarang Konghucu di Indonesia ini pun dianggap sebagai agama ya, walaupun di luar seperti di China, di sana tidak dianggap sebagai agama. Dan juga di Indonesia ini ada kelompok-kelompok agama minoritas yang tidak banyak orang tahu. Ada pemeluk Bahaisme, Bahai, agama Bahai. Ada juga segelintir orang, kebetulan saya sering bertemu, yang beragama Yahudi. Dan ada juga Zoroaster. Mungkin juga ada agama-agama yang tidak pernah kita dengar ya. Itulah realitas ya. Karena Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pencipta ini dulu pernah mengirim rasul utusan kepada umat manusia. Al-Qur'an mengatakan bahwa saya tidak, kata Allah, aku tidak akan membiarkan sesuatu kaum sendiri kecuali aku utus padanya seorang rasul, nabi atau pemberi petunjuk. Nah, oleh karena itu terdapat banyak nabi-nabi dalam sejarah umat manusia. Ada sekian rasul yang disebut oleh Al-Quran, ada 25 gitu. Maka terdapat banyak agama-agama di dunia ini. Nah, untuk tidak kemudian menimbulkan perpecahan dalam masyarakat karena ada perbedaan tadi, maka sejatinya masing-masing kelompok umat beragama ini perlu menyadari bahwa mereka itu hidup dalam suatu latar kemajemukan. Mereka tidak hadir dan berada sendiri. Indonesia ini tidak hanya
dipenuhi oleh umat Islam yang memang Assalamualaikum walaupun warahmatullahi sangat wabarakatuh. mayoritas. Kembali lagi bersama saya Hussein Ja'far Al-Hadar di serial kuliah moderasi beragama. Kalau ngobrolin moderasi beragama, Dalam sayap moderasi beragama di dalam RPJM dikatakan bahwa moderasi beragama itu bukanlah antitesa dari radikalisme. Moderasi beragama Hey guys, itu real juga quick, let me bukanlah give you a tip upaya on Udemy. It's an memoderasi amazing place where agama, you can learn just about tetapi anything from the comfort of your memoderasi own pemahaman laptop, dan iPhone, pengamalan Android, or umat whatever. beragama. Right now they're having a huge sale, so click or tap to find a course that's right for you. Udemy is a big online learning platform with video courses in thousands of topics from IT to development to marketing to how to make video games. And it's not just videos. A lot of their courses offer practice exercises, quizzes, and Q&A. So you're not just watching, you're really learning. I'm taking digital marketing right now, but I also bought a course in painting and graphic design because I have lifetime access. I can learn on my schedule, so it's really nice to Assalamualaikum switch back and forth. And warahmatullahi wabarakatuh. atau bahkan Sahabat muslimah, sebagian pada masyarakat episode justru kali tingkah ini lakunya bertentangan kita dengan ulas nilai tentang Islam. Karena itu di ayat moderasi ini beragama, yang disuruh proyek menjadi siapa? benar adalah Pendengar, Dalam Assalamualaikum beberapa waktu warahmatullahi ini, wabarakatuh, dan selamat moderasi pagi. Kami beragama kembali dilakukan menyapa dalam Anda pagi hari berbagai ini. program di ayat ini dan Allah semakin memakai gencar sama-sama terutama di setelah lintas masuknya Makassar moderasi pagi Ja'ala itu beragama ini artinya di dalam menjadikan. RPJM Di Rencana hingga pukul Pembangunan 8 Jangka pagi Menengah kami tahun akan Anda seperti 2020 biasa di sesi sampai opini dengan tahun publik. Kami 2020. Tapi kalau mengajak Anda Ja'ala, mendengar untuk Dalam sayap Ada moderasi upaya beragama di melalui dalam telepon RPJM ini dikatakan di bahwa 08 moderasi 21 beragama 34 itu kali bukanlah 9 antitesa dan juga dari melalui pesan radikalisme. singkat di Moderasi beragama itu juga 403 bukanlah 3. upaya memoderasi Nah, agama, di hari tetapi amal bakti memoderasi pemahaman dan ke-76 pengamalan umat Kementerian beragama. Agama mengajak Artinya, masyarakat untuk di dalam menjaga cara pentingnya pandang, persatuan sikap, kesatuan dan bangsa praktek beragama melalui harus penguatan mentaati demokrasi konstitusi beragama. Nah, sebagai terkait, kesepakatan mengenai berbangsa. mungkin aja Nah, sahabat muslimah, dari sebagai negara maju terminologi dan ini beragam saja suku, tentu sudah ras, memunculkan agama, satu dan golongan. pertanyaan besar, Dan mengapa Indonesia harus ada ini dikotomi bisa menjadi antara negara paling rawan cara terhadap pandang, sikap, dan konflik-konflik praktek yang beragama berjalan yang secara dimiliki khususnya oleh perbedaan kaum pandangan muslimin dalam hal ini sebagai bahwa salah masyarakat satu di suatu dari wilayah agama yang Nah, yang dianut ketiga oleh pemicu adalah kata mayoritas wasatan. penduduk yang ada di Wasatan ini Indonesia. artinya Mengapa Tengah konflik ada didikotomikan dalam secara bahasa diametral Indonesia, dengan sehingga konstitusi konflik sebagai tentang kesepakatan berbangsa? Dan kalau Artinya dari sini saja sudah mulai muncul pertanyaan, apakah berarti dengan terminologi yang semacam itu moderasi beragama ini melarang keras upaya untuk menjadikan agama, apakah itu keyakinan ataupun berbagai aturan yang ada di dalamnya, menjadi konstitusi yang membangun tegaknya kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kemudian juga di dalam RPJM dikatakan bahwa tujuan dari moderasi beragama ini adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kehidupan beragama dan berbangsa untuk mencapai Indonesia maju. Narasi ini juga memunculkan pertanyaan lanjutan. Apakah berarti apabila agama digunakan sebagai basis konstitusi, bahkan menjadi konstitusi ini sendiri, maka apakah dikhawatirkan bahwa tidak akan terjadi kemaslahatan? Apakah dikhawatirkan tidak bisa mencapai Indonesia maju? Jika agama, terutama aturan yang lengkap yang ada di dalam itu dalam hukum sebagai masih menantikan partisipasi basis di dalam kehidupan terkait berbangsa dan Kementerian Agama bernegara. mengajak masyarakat untuk menjaga. Kemudian juga di dalam persatuan RPJM dan itu dikatakan kesatuan urgensi melalui moderasi beragama penguatan ini moderasi adalah dalam beragama, rangka mengingat ini mengantisipasi supaya banyak tidak begitu ya terjadi dari atau fakta, supaya tidak berkembang sejarah klaim berapa kebenaran konflik dan berkaitan pemaksaan dengan kehendak sara yang pada kemudian akhirnya terjadi nanti di akan tanah memecah air. konflik. Nah, bagaimana Ini pendengar, juga menurut memunculkan Anda, pertanyaan berikutnya. apakah moderasi beragama Bagaimana sudah mungkin berjalan baik masyarakat di yang tanah dalam air, posisi khususnya di mayoritas Sulawesi memeluk Selatan? agama Islam Kami yang nantikan ada di partisipasi Anda Indonesia, melalui telepon di mereka 0821 mengakui menerima 3440 Islam sebagai dan pesan sebuah singkat din, di sebagai sebuah agama 0811 tanpa 402 kali dibangun dari pada satu saat pandangan ini bahwa tengah ada menyaksikan kebenaran di dalamnya. melalui streaming YouTube. Tentu saja dan, ketika seseorang YouTube dan memeluk Facebook satu agama Wisata dari bukan Makassar karena bisa bergabung berangkat dari bersama. keyakinan bahwa itu adalah yang benar,
dibandingkan dengan Kita terima berbagai penelpon yang keyakinan ingin yang lain. bergabung pagi hari ini. Kalaupun dikatakan tadi ada Baik, sayang sekali pemaksaan terputus. kehendak Bisa yang Anda berujung coba pada kembali pendengar di memicu konflik. 0821134 Kalau kali kita lihat 940 untuk Anda yang Islam ingin sebagai bergabung sebuah agama bersama yang kami menyampaikan dianut oleh mayoritas pendapat masyarakat Anda, yang ada topik di opini publik Indonesia, kita pagi hari ini. Apakah maka di dalam moderasi beragama syariat sudah Islam, berjalan sejak baik awal di turunnya risalah Sulawesi Islam Selatan? itu kita sudah diajarkan oleh Islam bagaimana bersikap terhadap Sambil penolak menanti agama Anda yang yang ingin lain. bergabung bersama Islam kami juga di mengajarkan telepon kepada kita 0821134 untuk melakukan dakwah, melakukan amar ma'ruf nahi kami munkar, hadirkan termasuk dulu pendengar laporan juga mengajarkan bagaimana kita reporter bersikap Suryani ketika Arifin terkait menghadapi amal bakti seseorang yang ke-76 belum mau di mana menerima Kementerian kebenaran Agama Islam. mengajak masyarakat Bagaimana bersikap untuk terhadap menjaga orang yang pentingnya persatuan belum dan mau kesatuan menerima bangsa apa yang melalui telah penguatan didakwahkan. moderasi beragama. Artinya Dan justru berikut ketika kami seseorang hadirkan berpegang informasi kepada selengkapnya. agamanya, ketika seseorang berpegang kepada syariat Islam secara kafah, maka otomatis akan lahir sikap-sikap yang diajarkan oleh Islam yang membuat dia bisa hidup secara harmoni. Karena di dalam Islam sudah diajarkan secara lengkap tentang hal ini. bagi semua unsur umat beragama. Tentu yang kemudian pertanyaan besar yang muncul dari berbagai narasi tadi adalah mengapa harus ada upaya untuk beribadah serta dalam berkehidupan. 92% pada tahun 2021. Indeks kerukunan umat beragama juga mengalami peningkatan yang semula tahun 2020 sebesar 67,46% menjadi 72,39% pada tahun 2021. Hal ini disampaikan Bupati Bone Andi Fasarmadin Pajalangi pada momen perayaan Hari Amal Bakti ke-76 Kementerian Agama Republik Indonesia dengan tagline Transformasi Layanan Umat. Selain itu juga, Kementerian Agama telah menjalin hubungan yang baik dengan para tokoh dan pemuka agama, organisasi dan lembaga keagamaan, forum kerukunan umat beragama, serta unsur masyarakat lain. Kementerian Agama juga mampu mempertahankan prestasinya. Kementerian Agama kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian CTP atas laporan keuangan tahun 2020. Capaian ini menjadi prestasi yang diraih selama 5 tahun berturut-turut sejak tahun 2016. Prestasi yang telah dicapai oleh Kementerian Agama merupakan hasil kerja keras dari para perintis dan sesepuh Kementerian Agama serta saudara-saudara sekalian. Bupati Pasar menambahkan, Kementerian Agama Bone terus berbenah. Dengan begitu, prestasi yang telah diraih harus dipertahankan serta perlu terus berinovasi untuk mewujudkan Kementerian Agama yang lebih baik dengan harapan agar agama dijadikan inspirasi sebagai penggerak yang dapat meningkatkan daya kreativitas. Selain itu juga 5 nilai budaya kerja Kemenak yakni integritas, profesionalitas, inovasi, tanggung jawab, dan keteladanan harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tugas selaku pegawai aparatur sipil negara Kementerian Agama. Pendengar Pro 1, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Lintas Makassar Pagi. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami di sesi opini publik, kami tunggu partisipasi Anda. Nah, menurut Anda nih, kenapa soal sara begitu ya? Ini suka bikin orang kemudian perang, konflik begitu. Nah, menurut Anda apakah moderasi beragama di Sulawesi Selatan ini sudah baik seperti itu dan apa yang perlu dilakukan? Kita terima penelpon yang ingin bergabung pagi hari ini. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, selamat Hanya pagi. ini saja kita mau tanyakan. Ya. Kenapa di Toraja selalu hilang berita? Dengan Pak siapa Pak? Mohon maaf. Pak Yosef. Pak Yosef. Yo. Dari kapan Pak Yosef? Berapa hari ini? Dari mulai tanggal Januari hilang itu. Oh, dari Januari Pak Berita Yosef ya? di sini. Baik, siap Pak Yosef. Terima kasih Pak Yosef ya, informasi yang Oke, disampaikan. makasih. Baik, Pak Yosef, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kami mohon maaf untuk ketidaknyamanannya. Ini mudah-mudahan bisa segera dibenahi dan pendengar yang ada di Toraja dan sekitarnya bisa kembali mendengarkan tentunya Pro 1 RRI Makassar. Pak Yosef di Toraja, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Anda yang lain pendengar yang masih ingin bergabung, kami masih menantikan partisipasi Anda melalui telepon interaktif di 082134 kali 9440.
Silakan pendengar Anda yang ingin bergabung bersama kami. Menurut Anda nih seperti apa kemudian solusi begitu ya untuk mencegah konflik yang berhubungan dengan SARA? Apakah cukup kemudian dengan Kementerian Agama mengajak masyarakat untuk menguatkan moderasi beragama ini? Anda yang ingin bergabung bersama kami nantikan pendengar partisipasi Anda melalui telepon interaktif di 0821344 kali 9440. Anda juga bisa bergabung melalui komentar di YouTube dan juga fanpage Facebook Pro 1 RRI Makassar. Kami nantikan pendengar partisipasi Anda. Sama seperti komentar dari pemilik akun Aftari Suwanda membahas terkait SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan. Itu sebenarnya wajar saja dan penting buat toleransi di tanah air untuk kita mempelajari identitas yang berbeda dengan kita dan menerima perbedaan. Tapi kebanyakan orang-orang punya pemikiran bahwa kelompoknya lah yang superior sampai menimbulkan perselisihan. Nah, pemikiran yang berseberangan juga bisa menjadi salah satu penyebabnya. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami untuk Pak Aftari Suwanda, dan Anda pendengar yang masih ingin bergabung, kami masih nantikan partisipasi Anda melalui telepon interaktif di 0821344 kali 9440 dan juga melalui pesan singkat di 081140023 kali. Silakan berkar untuk Anda yang ingin bergabung. Kami coba kembali untuk menerima penelpon di 0821344 kali 9440. Baik, terputus, bisa Anda coba kembali di 0821344 kali 9440. Berbicara mengenai konflik pendengar, khususnya antar agama yang dapat ditimbulkan akibat dari perbedaan keyakinan, ini beberapa kemudian yang pernah terjadi di tanah air tercinta, salah satunya ini konflik Poso begitu ya, yang menjadi bukti bahwa perbedaan kepercayaan dapat menyulut konflik yang meluas, dan konflik Poso menjadi salah satu konflik yang berlangsung dalam waktu yang lama seperti itu. Dan selain konflik Poso, pendengar, konflik yang juga terjadi di Ambon pada tahun 1999, dan ini konflik semakin berkembang saat isu-isu menyebar begitu dan membakar amarah kedua belah pihak, termasuk juga konflik Tolikara yang terjadi di Tolikara, Papua. Kemudian konflik Aceh juga terjadi, pendengar, dan termasuk konflik yang ada di Lampung Selatan begitu, yang juga mengalami konflik antar agama, tepatnya di Kabupaten Lampung Selatan, Kota Kalianda, yang juga terjadi konflik berdarah yang melibatkan masyarakat Desa Bali Nuraga dan Desa Agom, termasuk konflik yang pernah terjadi di Situbondo, Jawa Timur di tahun 1996, kemudian juga konflik yang terjadi di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, penyerangan pada 2012 silam yang antara pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah versus penganut Islam Syiah ya. Nah, untuk Anda pendengar kami yang ingin bergabung bersama kami masih nantikan partisipasi Anda melalui telepon interaktif di 0821344 kali 9440. Menurut Anda, apakah moderasi beragama sudah berjalan baik di Sulawesi Selatan?
Selamat pagi kami ucapkan untuk Anda yang baru bergabung bersama kami dan pendengar, silakan untuk Anda yang ingin bergabung di sesi opini publik pagi hari ini. Topik opini publik, apakah moderasi beragama sudah berjalan baik di tanah air, khususnya di Sulawesi Selatan. Anda boleh bergabung bersama kami pendengar, menyampaikan opini Anda melalui telepon di 082134 dan juga melalui pesan singkat di 0811 4102 3 kali, termasuk Anda bisa meninggalkan komentar Anda di YouTube dan juga di fanpage Facebook Pro 1 RRI Makassar. Kami bacakan mendengar beberapa komentar masyarakat. Ada Rahmat Nurdin yang menyampaikan bahwa moderasi beragama di Sulawesi Selatan sudah baik. Moderasi beragama lebih kepada cara berpikir dan pandangan kita tentang toleransi beragama. Ini saling melengkapi tentunya, dan bukan berarti dengan moderasi beragama kita tidak bisa fanatik terhadap agama. Tetapi tetap harus saling menghargai satu sama lain dengan cara tidak rasis, tidak menganggap diri benar, tidak membid'ah orang lain dan sebagainya. Yang intinya menurut Pak Rahmat Nurdin, beribadah sesuai dengan keyakinan kita tanpa mengurusi keyakinan orang lain, dan semoga kerukunan umat beragama di Sulawesi Selatan selalu terjaga selamanya. Anda yang lain pendengar yang masih bergabung, kami masih nantikan partisipasi Anda melalui telepon interaktif di 082134 Komentar masyarakat selanjutnya ini ada Alia Zahra yang menyampaikan semoga di tanah air, khususnya di Sulawesi Selatan, bisa lebih menghargai perbedaan di negeri kita tercinta. Silakan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami nantikan partisipasi Anda melalui telepon interaktif di 082134 Seperti apa pendengar opini Anda, apakah moderasi beragama sudah berjalan baik di Sulawesi Selatan? Mari bersama kita menjaga keutuhan bangsa ini, saling menghargai dan saling menghormati. Antara kita tiada yang beda, di depan Tuhan kita sama. Semua bersaudara dalam keberagaman di antara kita. Jangan mudah diprovokasi dengan ajaran dan paham radikal, menebar kebencian di luar nalar dan logika. Kita semua sama di depan Tuhan. Mari kita jaga keutuhan bangsa ini dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia. Hidup ini memang indah. Indah apanya? Amat. Memang indah hidup ini. Wah. Ada kelainan teman ini. Oh, Johnny, dari mana kau? Biasa, dari gereja. Kalau Amat dari mana? Dari masjid. John, Putu kemana Putu?
Kayak nggak tahu aja, ya ke pura lah. Beragam suku, agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia. RRI Playgo. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3, Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Net, tonton apa yang Anda dengar, RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. Pendengar Pro 1, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Lintas Makassar Pagi. Dan di sesi opini publik kami masih menantikan Anda yang ingin bergabung bersama kami. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Baik, terputus, bisa dicoba kembali pendengar. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami. Kami tunggu partisipasi Anda melalui telepon interaktif di 082134494440. Topik opini publik pagi hari ini, apakah moderasi beragama sudah berjalan baik di tanah air, khususnya di Sulawesi Selatan. Dan di hari Amal Bakti ke-76, Kementerian Agama kembali mengingatkan dan mengajak masyarakat untuk menjaga pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa melalui moderasi beragama untuk mencegah konflik yang berkaitan dengan perbedaan khususnya agama dan mengenai masalah SARA ini yang cukup sering kemudian menimbulkan terjadinya gesekan. Nah, seperti apa pendengar pendapat Anda? Apa kemudian menurut Anda solusi untuk mencegah konflik khususnya yang berhubungan dengan SARA ini? Kami terima penelpon. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, dengan Pak siapa Pak? Di mana? Dengan Idam Pak? Baik, Bang Idam. Selamat pagi. Selamat pagi. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Pak siapa Pak? Di mana? Pak Edi. Oh, Pak Edi. Oke. Menarik ya topik ini pagi hari ini sebagai pelengkap dalam beraktivitas keseharian kami. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk kita semua. Terima kasih. Saya menyimak NKRI itu adalah satu Bhinneka Tunggal Ika dalam bingkai persatuan dan kesatuan bangsa. Seiring sejalan ya perbedaan jangan sampai terjadi di antara kita ya. Bhinneka Tunggal itu adalah suatu ikatan ya. Orang Bugis Makassar bilang untuk dokulia. Ya. Jadi saya menyimak kalau kita mau tidak terjadi konflik di antara kita. Kita saling memahami saja bahwa agama dia, agama kita. Jangan agama dia, agama saya gitu. Kita jangan saling mengusik. Saya ibaratkan sebagai kaki kanan, kaki kiri. Satu tujuan kita jalan sama-sama, tidak saling menyentuh, tidak saling menyakiti, tidak saling bersentuhan, kaki kanan, kaki kiri, tapi tujuan sama. Di sebuah pulau yang indah, ya Indonesia itu indah. Mari kita satukan tekad untuk bersatu demi persatuan bangsa dan negara kita. Ya, Pak Edi, untuk menciptakan ini menurut Pak Edi apa yang kemudian perlu dilakukan ke depannya khususnya ke generasi muda kita? Yang pertama adalah mari kita bersatu, saling menghargai di antara kita. Di Poso ya, orang Jawa bilang, orang Makassar bilang ya abulusi batang, ya lemosi batu, apa namanya begitu. Ya abulusi papa. Itu namanya saling tidak saling menyakiti. Saling bersatu, ibarat lidi ya, sapu lidi yang kita eratkan kuat menjadi sapu yang kita harus sapu, yang kotor kita buang, yang kekuatan itu tetap utuh. Itu yang jadi pemahaman tentang agamanya masing-masing ya kita
kita pahami saja gitu, jangan kita saling menyakiti. Kalau Pak Edi sendiri melihat di Indonesia apakah sudah berlangsung baik begitu? Alhamdulillah Indonesia itu aman dan damai. Karena itu tadi. Jadi mari kita ciptakan persatuan dan kesatuan bangsa. Karena ada kita tolak ukur kita adalah Bhinneka Tunggal Ika dalam Kesatuan Republik Indonesia NKRI satu tekad, ya. Itu yang utama, kita jalan saling alhamdulillah bergesekan lah, ya. Urus agama kita masing-masing gitu. Jadi itu yang enak gitu. Tapi bukan berarti ya persamaan tetap ada. Yaitu saling tukang tekad untuk bersatu demi bangsa dan negara, pertahankan pokok kita untuk ke depan, ya. Itu yang utama, Pak Idam. Baik. Siap Pak Edi, terima kasih Pak Edi. Selamat melanjutkan perjalanan. Terima kasih Pak Edi sudah bergabung juga bersama kami, dan Anda yang lain pendengar yang masih ingin bergabung, kami masih nantikan partisipasi Anda di 082134494440. Apakah moderasi beragama sudah berjalan baik di Sulawesi Selatan? Nah, menurut Anda solusi apa nih untuk kemudian di masa mendatang konflik-konflik yang berhubungan dengan SARA ini tidak lagi terjadi kemudian di tanah air begitu ya? Kalau melihat sejarah ini cukup banyak konflik yang berhubungan dengan agama, berhubungan dengan SARA yang terjadi di tanah air. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Bang Idam. Selamat pagi, dengan Pak siapa Pak, di mana? Dengan Ferry di Ponorogo Bang Idam. Baru dengar lagi suaranya. Pak Ferry, sehat Pak Ferry? Puji Tuhan sehat. Bang Idam gimana kabarnya? Sehat juga Pak Ferry. Oke. Ya, masih suasana tahun baru ini. Selamat tahun baru Pak Ferry. Ya. Oke, silakan Pak Ferry. Ya, mengenai topiknya ini juga hari ini menarik ya. Ya, kan menurut pandangan saya itu kita ini kan warga negara Indonesia, ya kan. Jadi kita harus bersatu, apapun sukunya, apapun agamanya, kita itu harus saling menghargai satu sama lainnya. Apalagi menghargai agama orang lain, ya kan. Kita tidak perlu saling bertikai atau apa segala macam, ribut-ribut soal masalah sedikit, ya kan. Jadi kita harus memberikan contoh yang baik lah, ya kan, buat negara yang lain. Kalau kita ini Indonesia itu saling bersatu, ya kan. Jadi ya intinya itu kita jangan saling menyakitkan. Kalau Pak Ferry sendiri ini merasakan begitu, bagaimana kemudian kerukunan di Sulawesi Selatan khususnya selama ini? Ya, kalau yang saya rasakan ya ada damai dan ya itu dia. Jadi ya intinya itu kita harus saling menghargai satu sama lainnya. Ya. Seperti itu. Baik. Terima kasih Pak Ferry sudah bergabung juga bersama kami. Selamat melanjutkan kembali aktivitas pagi. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi. Pak Ferry di Makassar juga terima kasih yang menilai moderasi beragama di Sulawesi Selatan ini sudah berjalan baik, namun tentu harus tetap dipertahankan. Penelpon selanjutnya kami masih nantikan partisipasi Anda di 082134494440. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Dan Selamat pagi apa Pak. kabar ini? Alhamdulillah sehat Pak Roman. Iya, betul. Ya. Silakan Pak Roman. Iya. Kenapa kayak berat tenggorokan Pak Roman? Hah? Kayak berat, belum kayaknya turun kopi kah atau teh? Iya, belum. Oh, belum. Oke. Belum turun aneh. Belum ada turun apa-apa. Oh, begitu. Iya. Tapi bisa dilancar ini? Bicara? Mungkin. Silakan Pak Roman. Saya kira kalau di Sulawesi Selatan, saya kira pada umumnya
sangat kondusif ya. Di sini rasa kita saling menghargai, saling menghormati umat beragama sungguh luar biasa. Alhamdulillah. Toleransi kita sungguh luar biasa dibandingkan dengan daerah lain. Karena memang kita paham betul kita ini kan hidup beragam, baik dari segi budaya, suku, agama. Namun ini pun tidak membuat kita untuk tidak bersatu. Tapi secara nasional saya kira ini memang ada oknum-oknum tertentu yang ingin membenturkan antara umat beragama atau antara umat agama itu sendiri. Kita lihat ini kan yang paling berbahaya itu ketika agama dibawa ke ranah politik atau dipolitisasi. Ini yang paling berbahaya. Kenapa selama ini kita terkotak-kotakan ini karena politik. Dan celakanya pemimpin kita tidak bisa mengatasi hal itu. Ya kan mereka ikut arus, ikut juga situasi yang ada, sehingga warga negara kita ini terkotak-kotakan, sangat terkotak-kotakan sekarang hanya karena beda agama, karena hanya beda warna, beda pilihan itu sekarang kita rasakan dan tidak dibarengi oleh pemimpin kita yang bisa merangkul semua golongan. Itu yang terjadi, ada semacam pembiaran lah. Segala konflik yang terjadi ada pembiaran. Kenapa sih dibiarkan seperti itu? Kenapa tidak cepat diredam itu sehingga tidak tidak menjadi bom waktu? Ini kan beda dulu. Dulu pemerintah selalu mengantisipasi hal itu. Ketika ada konflik-konflik yang walaupun sekecil apapun itu cepat dimatikan, diatasi itu. Kan ini yang dikhawatirkan akan lebih besar dampaknya. Sehingga betul-betul dulu kita itu persatuan memang di atas segalanya. Persatuan di atas segalanya, apapun risikonya, kita harus tetap bersatu. Karena kenapa? Kalau kita bersatu itu pasti aman, damai, dan pembangunan bisa lancar. Tapi ini saya lihat beda memang. Artinya bukan persatuan di atas segalanya, tapi kekuasaan di atas segalanya. Itu persatuan diabaikan. Itu yang terjadi sekarang itu. Selalu terjadi ada pembiaran konflik yang terjadi di negara kita. Apakah antara suku atau agama? Cobalah dilihat di media sosial ya. Antara umat itu selalu mencaci maki, menjelek agama satu dan agama lainnya. Itu rasa toleransi kita secara itu sudah agak tidak ada ya. Bagaimana sih luar biasanya kita mereka saling mencaci maki, saling menjelek antara pemeluk agama satu dan agama lainnya. Kenapa tidak perlu diantisipasi oleh pemerintah? Pemerintah kan punya kuasa. Pemerintah kan punya wewenang untuk itu. Kenapa tidak dilakukan? Kenapa ada pembiaran seperti itu? Kita lihat sekarang basar-basar dipelihara hanya untuk membuat isu-isu yang ini untuk menyerang orang-orang yang tidak sepaham dengan pemerintah, apakah dengan isu agama atau lainnya. Kenapa ini dibiarkan? Ini kan memang bibit atau konflik-konflik yang akan bisa membuat kita berantakan. Setelah kita luar, kenapa ini dibiarkan terjadi? Ini yang paling berbahaya sekarang ini. Ini yang perlu cepat diatasi oleh pemerintah lah. Jangan biarkan hal semacam itu terjadi itu. Saya kira demi untuk persatuan dan kesatuan, pemerintah harus berani lah mendetek setiap siapapun mereka yang berani untuk artinya bisa membuat ada konflik, silakan ditindak tegas siapapun mereka. Baik. Siapapun mereka, apakah ada di pihak pemerintah atau kontra pemerintah, itu harus tegas, harus memperlukan secara adil, hal yang sama. Itu. Jadi berani kalau begitu ya. Kalau tidak dilakukan, saya khawatir. Ini kita akan akan ada konflik internal yang terjadi di negara kita. Ini mudah-mudahan tidak lah. Baik, terima kasih banyak Pak Roman sudah bergabung bersama kami. Seperti itu artinya yang kita harus pikirkan sekarang, persatuan Allah di atas segalanya. Apapun suku Anda, apapun agama Anda, apapun bahasa daerah Anda, harus berpikir persatuan di atas segalanya. Saya kira seperti itu. Terima kasih banyak Pak Roman sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Roman menyampaikan ini agar berani menindak tegas begitu ya pihak-pihak yang bisa memicu terjadinya konflik khususnya yang berkaitan dengan SARA ini, suku, agama, dan ras. Terima kasih juga untuk sudah bergabung bersama kami, untuk Ibu Ani yang juga menyampaikan ini perlu
ada kurikulum khusus begitu yang mengajarkan kepada anak-anak kita kembali tentang pentingnya toleransi, tentang moderasi beragama mengingat Indonesia sebagai negara yang majemuk. Terima kasih Bu Ani sudah bergabung. Kami kembali terima penelpon setelah Pak Roman di Makassar. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Idam. Iya, waalaikumsalam, selamat pagi Pak Niko Beni di Makassar. Kabar sehat Pak Niko? Sehat, Bung Idam. Sehat ya Bung Idam? Sehat Pak Niko. Ya, yang paling penting itu sehat dulu. Oh, ya. Sehat pikiran, sehat hati, sehat segalanya. Sehat segalanya. Kalau pikiran sehat, hati sehat, badan sehat, insya Allah toleransi berjalan dengan baik. Amin. Oke, silakan. Kalau menurut pandangan Pak Niko Beni sendiri seperti apa ini? Yang pertama kita bersyukur bahwa di Sulawesi Selatan ini kita aman dan tentram, walaupun memang ada riak-riak itu biasa lah dalam kehidupan bermasyarakat. Itu ada kelompok-kelompok tertentu yang ingin bagaimana sehingga Sulawesi Selatan ini tidak aman dan tidak tentram. Untuk kelompok-kelompok tertentu ini menurut Pak Niko harus seperti apa begitu penanganannya? Kelompok-kelompok tertentu ini bagi saya ada kalau melanggar Undang-Undang Dasar, melanggar NKRI, melanggar Bhinneka Tunggal Ika, melanggar Pancasila harus ditindak tegas. Nah, itu yang harus dilihat, diperhatikan. Saya kira kita akan hidup tenang, hidup aman di Republik ini ketika semua orang boleh memahami Pancasila dan menjalankan sila-sila yang diatur di dalam Pancasila itu dengan baik. Ya. Mulai dari sila ketuhanan, mulai dari sila kemanusiaan, persatuan, keadilan dan seterusnya. Itu harus benar-benar diterap. Nah, itu memang sangat berat tapi harus dijalankan dengan baik. Itu menurut saya, Bung Idam. Karena kalau Pancasila itu dijalankan dengan baik, saya kira tidak ada lagi orang merasa bahwa khususnya sila 1 ini, saya kira ini topik kita ini hari kan sila 1 ini. Sila 1 ini harus benar-benar ditegakkan, benar-benar dijalankan, dan negara menjamin, kehadiran negara itu menjamin bahwa setiap warga negara diberi kewenangan haknya untuk memilih dan menjalankan agama sesuai dengan apa yang dia yakini dan sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Kalau Pak Niko sendiri secara pribadi ini seperti apa mengalami sejauh ini? Kalau Pak Niko secara pribadi seperti apa ini terkait hal ini, keragaman di tanah air seperti apa merasakan atau menilai? Atau mungkin ada catatan atau harapan begitu yang disampaikan agar kedepannya bisa lebih baik? Saya kira catatan kita bahwa untuk keberagaman di Republik ini sebenarnya jalan. Hanya memang kita harus jujur mengatakan bahwa ada sekelompok orang, ada segelintir orang yang benar-benar ingin bagaimana merongrongkan ini Pancasila dengan memain-mainkan isu agama. Nah, ini memang paling empuk ini. Sekarang kemarin ini kita dengar lagi ada segelintir orang yang mencoba untuk memicu dengan melakukan hal-hal yang tidak terhormat kepada pesantren dan seterusnya. Itu sebenarnya ada kelompok-kelompok tertentu yang memang menurut saya itu biadab, tidak beragama, dan ingin mereka lakukan untuk bagaimana sehingga memicu kelompok-kelompok tertentu, khususnya saudara-saudara kita yang muslim untuk bergerak. Saya kira jangan terpancing suasana itu, situasi itu, karena memang ada segelintir orang, ada sekelompok orang berusaha untuk itu. Kita serahkan kepada Densus 88, kita serahkan kepada aparat kepolisian untuk mengusut tuntas itu, kemudian menindak tegas kelompok-kelompok yang ingin melakukan hal-hal yang memancing untuk bagaimana sehingga negara Republik ini bisa terporak-poranda. Baik. Saya ingat Bung Karno mengatakan, Bung Idam, kalau kita menganut agama, harus sesuai dengan agama yang kita anuti di Republik ini. Jangan kita mencoba-coba untuk mengikuti agama yang diajarkan oleh orang luar. Karena hadirnya Pancasila ini kan sudah digali dari bumi Republik ini, dari keberagaman. Jadi jangan coba-coba untuk menghadirkan kelompok-kelompok lain. Misalnya kita kasih contoh saja, saya kasih contoh. Jadilah orang Kristen, jangan menjadi orang Roma, orang Italia, kira-kira begitu, Bung Ita. Baik. Tapi menjadikan orang Kristen yang benar-benar Kristen Indonesia.
Seperti itu, Bung Idam. Baik, siap. Terima kasih banyak Pak Niko untuk opini yang sudah disampaikan. Siap Pak Niko, selamat melanjutkan aktivitas. Kita harus benar-benar kita bangun sehingga kita berhidup berdampingan, bersatu satu sama lain. Amin. Baik di tetangga, di tempat kerja maupun di mana kita berada, Bung Idam. Terima kasih Pak Niko sudah saling mengingatkan. Terima kasih Pak Niko. Ya. Pak Niko Beni di Makassar. Waalaikumsalam dan selamat pagi Pak Niko sudah bergabung bersama kami. Nah, pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Selatan tadi ini menyinggung apa yang disampaikan oleh Pak Niko begitu ya, agar masyarakat Sulsel tidak terprovokasi dengan beredarnya video penganiayaan yang mengakibatkan Imam Masjid Al-Ikhwan Luwu meninggal dunia. Dan sembari menantikan Anda kembali yang ingin bergabung bersama kami hadirkan dulu laporan Kristianto berikut ini, reporter RRI Makassar terkait himbauan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Wilayah Sulawesi Selatan. Khususnya masyarakat Luwu dihebohkan oleh berita meninggalnya salah seorang warga bernama Yusuf yang diduga Imam Masjid Al-Ikhwan di Kelurahan Senga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, lantaran dibunuh oleh orang yang tidak dikenal. Pasca penganiayaan imam masjid yang video CCTV-nya sempat viral di media sosial tersebut, diduga telah menyulut amarah kaum muslim tidak saja di Luwu namun hingga di berbagai belahan dunia. Menyikapi riak yang telah terjadi, Kepala Kantor Kementerian Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Selatan, Haji Khaironi, mengimbau warga Sulsel agar tidak mudah tersulut oleh informasi yang telah viral di medsos tersebut. Kakanwil menuturkan insiden ini murni lantaran masalah pribadi, bukan masalah agama, sehingga masyarakat diminta tidak mudah terhasut oleh berita hoaks terkait permasalahan ini. Yang saya harapkan dari peristiwa ini kepada masyarakat tidak semata-mata atau semuanya dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa terhadap pembunuhan ulama, karena ini semata-mata hanya persoalan pribadi yang ditegur oleh yang bersangkutan atau oleh almarhum. Oleh karena itu kepada masyarakat kita untuk tetap tenang karena persoalan ini bukan persoalan yang berkaitan dengan agama. Paling tidak itu informasi awal yang kami terima dari pihak kepolisian. Haji Khaironi menambahkan pelaku pembunuhan imam masjid berinisial AP telah diamankan Polres Luwu dan tengah mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selaku Kakanwil Kemenak Sulsel, pihak yang meminta masyarakat Sulsel kian memperkuat ukhuwah Islamiyah baik sesama muslim maupun dengan agama lainnya agar peristiwa seperti ini tidak terjadi lagi. Pendengar, itu salah satu peristiwa yang kemudian yang viral di media sosial ya, penganiayaan yang video CCTV-nya sempat viral di media sosial dan diduga telah menyulut begitu amarah tidak saja di Luwu namun hingga di berbagai belahan dunia. Dan ini sudah disampaikan oleh Kepala Kantor Kementerian Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Selatan, Pak Khaironi, yang menghimbau warga Sulsel agar tidak mudah tersulut oleh informasi yang telah viral di medsos dan ini murni lantaran masalah pribadi bukan masalah agama, sehingga masyarakat diminta tidak mudah terhasut oleh berita hoax terkait permasalahan ini. Anda yang lain pendengar yang masih ingin bergabung bersama kami masih menantikan partisipasi Anda. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Iya, dari Pak Haris ini di Makassar, Bung Idam. Pak Haris di Makassar, sehat Pak Haris? Alhamdulillah. Lama lagi baru kita ketemu nih, Bung Idam, 1 tahun ya. Selamat tahun baru Pak Haris. Iya, selamat tahun baru. Ya. Silakan Pak Haris. Jadi kalau menurut pendapat saya, Bung Idam, memang ini segelincir yang memang sengaja mau mengacaukan kedaulatan kita ini, memang itu terus selalu ada itu, Bung Idam. Jadi harapan saya kita harus harus selalu waspada untuk mengantisipasi, karena mereka itu pandai sekali mencari celah-celah di mana artinya di mana kita punya letak kekurangan. Di situ telah mereka memanfaatkan. Jadi itulah berbagai cara mereka dan mereka itu tidak habis-habisnya menganut terus. Jadi kalau kesimpulannya itu kita anggap mereka itu Bung Idam itu adalah musuh dalam selimut. Musuh dalam selimut. Jadi kesimpulannya kita harus semua saja mulai dari atas bawah sampai harus kita waspada saja. Artinya kita harus
pandai-pandai juga menyikapi mereka itu, karena pandai sekali itu dia mencari pokoknya di mana ada hal-hal, pokoknya hari-hari lah begitu, selalu mencari. Jadi pokoknya kesimpulan kita harus selalu waspada Bung Idam, karena itu kalau menurut pendapat saya itu semuanya itu adalah musuh dalam selimut. Ya. Itu saja Bung Idam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haris di Makassar, terima kasih sudah bergabung juga bersama kami. Anda yang lain pendengar yang masih ingin menyampaikan pendapat Anda terkait solusi mencegah konflik begitu ya, yang berhubungan dengan konflik antar agama dan juga berhubungan dengan SARA, silakan Anda yang ingin bergabung menyampaikan pendapat Anda, kami tunggu di 0821344940. Dan nanti juga di dialog interaktif kami akan hadirkan perbincangan mengenai tantangan moderasi beragama di Sulawesi Selatan bersama Kementerian Agama Sulawesi Selatan, kemudian DMI Sulsel dan Pastor Gereja Katedral Wilhelmus. Ada penelpon yang ingin bergabung kembali, kami kembali terima. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Ya, dengan warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak siapa Pak? Di mana? Dari Gafar Makassar. Pak Gafar di Makassar. Silakan Pak Gafar. Terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada RRI. Ya. Atas partisipasinya mengangkat opini ini. Saya berterima kasih kenapa melihat visi kita pada saat sekarang ada hal-hal yang sangat rentan atau sangat gampang sekali untuk ditingkatkan menjadi satu hal yang kita tidak inginkan. Betul Pak Gafar. Dalam hal ini peristiwa di Luwu. Ya. Di sini saya mau katakan bahwa dalam hal ini sudah ada hal yang terjadi. Saran saya, khusus untuk Luwu itu sendiri, umumnya Indonesia bahkan dunia lah. Kalau perlu seperti itu saya katakan bahwa sebaiknya atau mungkin lebih bijaknya kemudian apapun masalahnya kembalikan bahwa nanti kita lihat sendiri hasilnya seperti apa. Yang pasti dan tidak bisa tidak, janganlah ada tindakan selain daripada tindakan-tindakan yang sudah diatur di mana kita berada, maksud saya diatur oleh negara ini. Aturan apa itu ya? Aturan hukum itu sendiri yang kita perlakukan di negara kita. Seperti itu. Ya. Cuma kalau terlalu seperti yang dikatakan dalam hal ini bahwa terlalu cepat ada poni. Kalau kita katakan bahwa ada bahasa bijak dari orang yang berlevel, dia katakan bahwa taruhlah kalau kita contohkan yang di Luwu bahwa ini bukan masalah SARA. Ini masalah pribadi. Itu namanya kebijakan. Ini kan ada prosesnya. Jadi janganlah ada bahasa seperti begini. Mohon maaf kalau saya salah. Janganlah ada bahasa seperti begini keluar. Kita kembalikan saja. Ini kan sudah ditangani kepolisian. Sudah ditangani oleh negara. Akan diproses. Bahasa bijak seperti yang dikatakan bahwa ini masalah pribadi. Itu sebenarnya mestinya keluar dari putusan pengadilan akhir nantinya. Seperti begitu Bung Idam. Ya. Jadi mungkin pelan-pelan dalam mengambil satu kebijakan berbahasa bahwa ini masalah pribadi apa-apa. Kenapa? Saya tidak ada keberpihakan. Saya juga kebetulan institusional. Saya berenang di bawah salah satu institusi. Sehingga saya gampang, kalau saya berbicara keliru, saya gampang, Gafar itu begini. Ya. Jadi saya berbicara betul-betul berdasarkan sebagaimana bagian. Kenapa? Tatkala lalu kemudian dikatakan bahwa ini pribadi, lalu di putusan-putusan atau penyidik atau penyelidikan di kemudian tidak, tingkat kepercayaan terhadap siapa yang kita mesti percayakan itu dengan sendirinya berkurang.
Sehingga merasa kami orang kecil-kecil ini lagi tidak terayomi. Dan kalau merasa tidak terayomi Bung Idam, apa saja yang kami mau lakukan, ngapain kita berikan kepada mereka? Bikin sendiri aja, kan begitu. Tapi mudah-mudahan tidak. Baik. Nah, jadi itu saran saya yang pertama. Saran saya yang kedua, Bung Idam, baik peristiwa apapun itu, dalam siapa saja yang melakukan hal-hal yang tidak semestinya, sesuaikan sanksi hukumnya dengan perbuatannya. Contoh, ini karena ada kaitan masalah caranya kalau disambungkan satu sama lain kalau yang dulu. Tak kala lalu kemudian si pelaku ini divonis, janganlah lalu diringankan. Berikan tim. Karena kenapa hal-hal seperti ini di negara kita terkadang terjadi. Efek jerahnya rendah. Kalau di negeri luar tidak usah terlalu jauh, di negeri Jiran Sebang saja, sana yang dekat. Jelas-jelas seseorang cuma difitnah, ditaruhkan narkoba ke dalam tasnya yang betul-betul bukan dia pelakunya. Tidak ada alasan. Begitu didapatkan oleh pelaku, ada orang yang mau berani berbuat seperti itu. Itu contoh. Ya. Untuk apa kemudian kembali lagi saya katakan, untuk tidak membuat perbedaan keyakinan ini menjadikan suatu hal ini menjadi hal-hal yang gampang untuk dia lakukan berdasarkan pola berpikirnya. Karena kan kenapa? Kita ada payung, ada ayoman kita ke pengayom itu. Saran saya ke pengayom itu, lakukanlah kebijakan. Kalau perlu, beri sedikit tambahan kepada khusus orang yang memberikan kebijakan-kebijakan yang tidak semestinya dilakukan. Baik. Contoh, saya kebetulan orang hukum. Ya. Kalau kami orang hukum itu melakukan pelanggaran-pelanggaran, beda loh hukumannya. Karena dianggap kami orang hukum. Nah, untuk hal yang seperti lain, saya mau ya mudah-mudahan ini didengar oleh publik, termasuk pembijak-pembijak barangkali ya. Daripada bagaimana melindungi hak-hak orang begitu, kalau saya sih bilang, adapun kalau ada hak di balik orang yang dimiliki yang melakukan tindakan seperti itu, haknya itu gugur, tidak usah dibesar-besarkan lagi. Ajaklah itu HAM untuk memberikan kebijakan-kebijakan untuk karena ujung-ujungnya ketentraman. Berbicara masalah ketentraman berarti orang banyak, termasuk Bung Idam dengan saya. Baik Pak Gafar. Baik Pak Gafar, karena waktu kita terbatas Pak Gafar, mudah-mudahan di lain kesempatan ini bisa bergabung kembali. Siap Pak Gafar, terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Berikan sanksi yang sekuat-kuatnya dan jangan terlalu cepat ada kebijakan bahasa-bahasa bawah seperti ini. Baik Pak Gafar, terima kasih Pak Gafar. Baik sekali kalau kita katakan kita kembalikan ke pekerja hukum, diproses dan kemudian hasil prosesnya mudah-mudahan seperti apa yang kita harapkan. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Gafar sudah bergabung juga bersama kami dan juga ini ada Pak Muslim juga yang menyampaikan begitu, biasanya terjadi konflik terkait masalah SARA atau konflik antar agama ini karena masyarakat termakan hoax, dan kasus yang terjadi di Luwu ini alhamdulillah sudah diluruskan begitu ya, walaupun videonya sudah viral bahwa permasalahan ini permasalahan pribadi bukan masalah agama, dan masyarakat tentu semoga tidak mudah terhasut dengan berita-berita hoax karena biasanya konflik agama terjadi ini karena termakan berita-berita hoax. Baik, terima kasih sudah bergabung mendengar bersama kami, dan ini beberapa yang komentar juga yang menyampaikan bahwa toleransi beragama ini komentar dari Pak Nurholis, interaksi yang ditunjukkan kita harus saling toleransi di Indonesia, dan wawasan atau kampanye terkait moderasi beragama, toleransi beragama ini harus digaungkan di tanah air. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, dan pendengar terima kasih untuk Anda yang juga sudah menyampaikan komentar melalui telepon interaktif di 082134x9440 dan juga melalui pesan singkat di 0811 4123 kali.
Dan kami akan lanjutkan sebentar di sesi dialog interaktif Lintas Makassar pagi pendengar terkait tantangan keberagaman di tanah air khususnya di Sulawesi Selatan, dan akan membahas tentang moderasi, tantangan moderasi beragama ini. Kami akan hadirkan sebentar narasumber Kakanwil Kementerian Agama Sulawesi Selatan Bapak Dr. Andes Haironi, kemudian Pastor Gereja Katedral Bapak Wilhelmus, dan Sekretaris DMI Sulawesi Selatan Hasid Hasan Palogai akan hadir dalam dialog Lintas Makassar pagi. Dan sekali lagi terima kasih pendengar untuk partisipasi dan kebersamaan Anda. Sesi opini publik kami cukupkan hingga di sini. Selanjutnya pukul 8 waktu Indonesia Tengah kami bergabung kembali dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita. 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Tak lebih 2 paragraf ku tulis status tanpa menyinggung siapapun. Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pemerintah mewajibkan perusahaan swasta, BUMN beserta anak perusahaannya yang bergerak baik di bidang pertambangan, perkebunan maupun pengolahan sumber daya alam lainnya untuk menyediakan kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu sebelum melakukan ekspor. Kalau aku sih tanggapannya seneng aja, karena kalau cuma online gitu kayaknya agak kurang gitu loh buat dia nerima nyerap ilmu-ilmunya dari guru-guru. Kadang-kadang ada cuman